Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Sunario dengan nomor induk mahasiswa 25051204321 dari program studi Teknik Informatika dengan dosen pengampu Bapak Bunda Sisya Putra MKOM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana topik tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Zero Trust Network Access atau ZTNA pada infrastruktur kritis, transformasi keamanan jaringan pasca pandemi. Nah, topik ini saya angkat karena melihat fenomena serangan cyber yang semakin masif, terutama pada sektor-sektor yang sangat vital bagi masyarakat juga, di mana sistem keamanan tradisional sudah tidak lagi mampu membendung serangan modern. Nah, selama puluhan tahun kita mengenal paradigma Castle and Moat, yaitu bayangkan ketika sebuah benteng dengan parit dengan parit dalam di sekelilingnya. Eh, Siapapun yang berada di luar dianggap musuh, tetapi siapapun yang sudah berhasil menyeberangi parit dan masuk ke dalam benteng dianggap teman dan dipercaya sepenuhnya. Masalahnya, di era pasca pandemi ini, benteng itu sudah tidak ada lagi. Banyak karyawan pekerja dari rumah, work from home ya, terutama menggunakan perangkat pribadi dan mengakses data sensitif dari mana saja. Infrastruktur kritis seperti rumah sakit atau instansi pemerintah kini menjadi target utama karena sistem mereka lumpuh. Dampaknya bisa meluas ke seluruh masyarakat. Inilah mengapa kita butuh transformasi dari VPN tradisional menuju ZTNA. Nah, kenapa VPN saja tidak cukup? Saya merangkum 3 masalah utama. Ya, yang pertama adalah VPN tradisional memberikan akses terlalu luas atau over privileged access. Jadi begitu pengguna login, pengguna bisa melihat hampir seluruh jaringannya. Lalu ini juga memicu lateral movement. Jika seorang hacker berhasil mencuri akun satu orang staff, dia bisa melompat dari satu komputer ke komputer lain sampai menemukan data yang paling penting. Dan yang terakhir adalah kelentaran perangkat, di mana kita tahu sendiri, dan kita juga tidak pernah tahu apakah laptop pribadi yang digunakan staf dari rumah sudah terinfeksi malware atau tidak. Dan landasan teori pilar CTNI. Sesuai standar dari NST, penilaian saya akan berlandaskan pada 3 pilar utama, yaitu verify explicitly, yaitu kita tidak lagi percaya pada IP address. Setiap permintaan akses harus diverifikasi ulang berdasarkan identitas, lokasi, dan kesehatan perangkat. Lalu ada less privilege access, yaitu pengguna hanya diberikan akses ketika aplikasi yang mereka butuhkan saja. Jika dia staff admin, dia tidak boleh bisa melihat database teknisnya. Lalu ada assume breach, yaitu kita harus selalu berprasangka bahwa jaringan kita sudah disusupi. Dengan mindset ini, kita akan lebih waspada dalam melakukan monitoring terus-menerus. Arsitektur teknis ZTNA. Jadi secara teknis, sistem ini melibatkan 3 komponen utama, yaitu SDP atau Software Defined Parameter, yaitu untuk menyembunyikan infrastruktur dari internet publik. Itu juga menciptakan parameter virtual dinamis berdasarkan identitas pengguna dan konteks akses, dan juga menyembunyikan infrastruktur dari publik internet melalui arsitektur invisible network. Lalu ada Identity Provider atau IDP, itu adalah untuk mengelola dan memverifikasi identitas pengguna melalui sistem autentikasi terpusat, mendukung multifactor authentication atau MFA, dan integrasi dengan sistem identitas enterprise. Lalu ada Police Environment Point atau PIP, yaitu untuk menegakkan kebijakan keamanan berdasarkan konteks permintaan. Juga melakukan evaluasi real time terhadap setiap permintaan akses sebelum mengizinkan koneksi ke sumber target. Lalu ada microsegmentation atau strategi isolasi jaringan. Nah, microsegmentation juga merupakan teknik pembagian jaringan melalui zona-zona kecil yang terisolasi, masing-masing dengan kebijakan keamanan spesifik. Pendekatan ini mencegah penyebaran malware dan membatasi kemampuan penyerangan untuk bergerak lateral di dalam jaringan. Mekanisme kerjanya adalah pembuatan security zone berdasarkan fungsi aplikasi dan data, terus juga menerapkan aturan akses control list ACL yang granular untuk setiap segmen.
lalu ada isolasi trafik antar segmen kecuali dengan izin eksplisit, lalu juga monitoring dan logging setiap interaksi antar segmen untuk analisis forensik. Nah, strategi kuncinya juga kita membagi jaringan menjadi zona-zona kecil yang terisolasi. Jadi jika ada satu zona yang terkena malware, malware tersebut tidak akan menyebar ke zona lainnya karena ada aturan ACL yang sangat ketat di setiap segmennya juga. Lanjut ke metodologi penelitian. Untuk menyelesaikan tugas akhir saya menempuh yaitu 5 tahap, yaitu mulai dari studi literatur dan kajian standar NIST, yaitu saya mengumpulkan dan menganalisis literatur akademis, standar keamanan NIST-nya, lalu dokumentasi vendor ZTNA-nya, dan studi kasus implementasi di organisasi sektor publik dan privat untuk membangun fondasi teoritis yang kuat. Yang kedua, saya analisis topologi jaringan exiting yang menggunakan tools seperti lebih gampangnya Nmap dan Wireshark untuk mencari titik lemahnya. Nah, pemetaan infrastruktur jaringan saat ini termasuk identifikasi aset kritis, flow traffic, dan poin rentan. Dan analisis ini dilakukan menggunakan tools seperti Nmap, Wireshark, dan diagram sektor untuk memahami kompleksitas sistem. Lanjutnya ada perancangan sistem ZTNA, yaitu perancangan arsitektur ZTNA yang sesuai dengan kebutuhan infrastruktur, termasuk definisi kebijakan akses, konfigurasi SDP yang tadi sudah jelaskan, integrasi IDP juga, dan penentuan segmen jaringan. Dokumentasi dilakukan menggunakan YML dan diagram arsitektur. Selanjutnya adalah implementasi simulasi serangan atau kita testing. Jadi kita implementasikan sistem ZTNA pada lingkungan sandbox. Diikuti dengan pengujian penetrasi menggunakan tools seperti Metasploit, Burstsuite, dan Custom Script untuk mensimulasikan berbagai skenario serangan, termasuk lateral movement dan privilege escalation. Terakhir yaitu analisis hasil dan evaluasi kerja, yaitu pengukuran matriks kinerja termasuk latensi, throughput-nya, tingkat autentikasi, sukses atau gagalnya, dan efektivitas dalam mencegah serangan. Analisis komparatif dengan sistem VPN tradisional untuk mengevaluasi keunggulan ZTNA. Nah, keunggulan ZTNA dibanding VPN tradisional. Jadi implementasi ZTNA menawarkan keunggulan signifikan dalam aspek keamanan dan fleksibilitas operasional. Pada security advantage, yaitu verifikasi konteks real time untuk setiap permintaan. Lalu device posture checking otomatis. Lalu ada inskripsi end-to-end pada setiap koneksi. Lalu ada monitoring dan logging continue. Lalu secara fleksibilitas dan skalabilitas, itu zero trust parameter yang dapat diskalakan. Lalu ada integrasi multi-cloud dan hybrid environment. Lalu ada onboard pengguna baru yang cepat. Lalu ada kompatibilitas dengan berbagai device types. Untuk complaint support-nya, audit trail otomatis untuk pengajuan regulasi, ada enforcement kebijakan berbasis peran, ada reporting komprehensif untuk complaint review, dan alignment dengan standar NIST atau NIST ISO 27001. Nah, tantangan pada implementasi ZTNA ini, walaupun ZTNA menawarkan keunggulan keamanan yang signifikan, implementasinya menghadapi beberapa tantangan teknis dan organisasional yang perlu ditimbangkan. Yaitu pertama ada kompleksitas konfigurasi dan manajemen, yang dimana implementasi ZTNA ini memerlukan pemahaman mendalam tentang kebijakan keamanan, konfigurasi granular, dan integrasi dengan sistem existing. Tim IT atau saya sendiri juga memerlukan pelatihan khusus dan dokumentasi komprehensif untuk mengelola sistem secara efektif. Lalu ada overhead kinerja dan latensi, yaitu proses verifikasi eksplisit dan ekskripsi untuk setiap permintaan dapat menambah overhead kinerja, perlu optimasi konfigurasi untuk meminimalkan dampak pada latensi dan throughput, terutama untuk aplikasi real time. Lalu ada integrasi dengan sistem legasi. Infrastruktur kritis sering menggunakan sistem legasi yang tidak dirancang dengan mempertimbangkan arsitektur zero trust. Integrasi memerlukan middleware atau gateway khusus yang dapat meningkatkan kompleksitas dan biaya implementasi. Lalu ada resistensi organisasi dan perubahan budaya, yaitu perubahan dari model trusted internal network-nya ke never trust atau always verify, itu memerlukan perubahan budaya organisasi, dan pengguna dan manajemen perlu diedukasi tentang pentingnya kebijakan keamanan yang lebih ketat.
Nah, kesimpulannya atau kontribusi pemerintahnya itu implementasi Zero Trust Network Access atau ZTNA pada infrastruktur kritis merupakan langkah strategis yang sangat relevan dalam konteks keamanan cyber pasca pandemi. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dengan kontribusi akademisnya adalah menganalisis komprehensif berdasarkan paradigma keamanan jaringan. Lalu ada framework implementasi ZTNA untuk infrastruktur kritis, lalu ada metodologi pengujian efektivitas sistem keamanan. Nah, kontribusi praktisnya adalah panduan teknis implementasi ZTNA yang dapat direplikasi, evaluasi kinerja dan keamanan melalui simulasi serangan, lalu ada rekomendasi mitigasi untuk tangan implementasi. Nah, penelitian ini layak menjadi tugas akhir saya karena menggabungkan aspek teoritis keamanan cyber dengan implementasi praktis, memberikan solusi yang dapat langsung diaplikasikan secara infrastruktur kritis untuk meningkatkan postur keamanan organisasi. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya, ada salah kata, ada salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.